Oke, buat teman-teman yang baru aja pertama kali pakai Apple Watch, mungkin kalian bisa agak bingung nih, gimana sih cara pakai Apple Watch? Karena gue sendiri juga dulu pernah ngerasain waktu pertama kali pakai Apple Watch, itu gue masih harus belajar yang banyak. Nah, makanya di video kali ini gue udah buatin tutorial cara pakai Apple Watch, mulai dari yang basic dulu, supaya kalian bisa cepet ngerti. Ngomong-ngomong, Apple Watch yang gue pakai buat video kali ini adalah Apple Watch Series 8 dengan watchOS terbaru, yaitu 10.4. Tapi ya, karena Apple Watch beberapa tahun terakhir nggak beda jauh, jadi kebanyakan fitur atau cara pakai Apple Watch juga kurang lebih sama di tipe Apple Watch manapun, paling ya bedanya cuma sedikit aja. So, langsung aja siapin Apple Watch kalian dan kita ke bagian yang pertama di tampilan Apple Watch-nya dulu, yaitu wallpaper atau nama lainnya watch face. Nah, kalau teman-teman mau ganti watch face, caranya gampang banget. Caranya tinggal tahan layar Apple Watch kalian, dan ketika tampilannya kayak gini, kalian bisa klik edit buat customize watch face yang lagi kalian pakai. Misalnya untuk watch face ini namanya watch face palette, ada banyak banget pilihan warnanya yang bisa kalian ganti-ganti kalau udah bosen. Untuk pilihan warna di bagian atas, ini lebih ke watch face yang satu warna, sedangkan yang di bagian bawah garis ini, watch face-nya punya beberapa kombinasi warna. Terus kalau teman-teman scroll lagi ke bagian paling bawah yang tombol plus, kalian bisa buat kombinasi warna sendiri sesuai selera kalian. Nah, masih di bagian edit watch face, kalau kalian swipe ke kiri, nanti kalian bisa edit yang namanya komplikasi Apple Watch. Mungkin teman-teman ada yang bingung nih, apa itu komplikasi? Well, simpelnya menurut gua komplikasi itu mirip kayak widgets. Jadi fungsinya untuk menampilkan informasi yang berguna dari tampilan watch face Apple Watch kalian. Nah, di setiap watch face udah ada spot khusus buat komplikasi, jadi posisinya bisa berbeda-beda tergantung lagi pakai watch face apa. Dan kalau kalian klik, nanti teman-teman bisa lihat komplikasi apa aja yang bisa kalian pakai. Kalau misalnya di aplikasi cuaca, bisa buat menampilkan UV index, temperatur, dan sebagainya. Terus kalau klik tombol yang di atas kiri, kalian bisa lihat lagi aplikasi apa aja yang ada komplikasinya. Oh ya, sedikit catatan, jumlah komplikasi yang bisa kalian pakai di sebuah watch face bisa berbeda tergantung watch face apa yang lagi kalian pakai dan tipe Apple Watch kalian juga. Nah, buat tambahin atau ganti watch face, pas tampilan kayak gini, kalian tinggal swipe ke kiri aja buat lihat watch face lain yang pernah kalian pakai. Atau kalau belum pernah pakai watch face lain atau mau tambahin watch face baru, kalian tinggal swipe ke bagian paling pojok kanan yang ada tanda plus ini. Terus kalian klik aja, dan teman-teman bisa lihat semua pilihan watch face yang ada di Apple Watch kalian. Teman-teman bisa pilih dari yang tampilan watch face-nya simple kayak gini, namanya gradient, sampai yang tampilannya lebih ribet banyak datanya seperti watch face modular juga bisa. Setiap watch face ini juga bisa berbeda-beda kustomisasinya. Ada yang bisa kalian ganti warnanya aja, ada yang bisa ganti angkanya jadi angka Romawi, ada yang bisa ganti bentuk, dan sebagainya, tergantung watch face yang kalian pilih. Nah, buat teman-teman yang pakai iPhone, yang gue yakin kemungkinan besar kalau kalian punya Apple Watch, kalian juga pakai iPhone, itu beberapa tampilan dan juga gestur yang ada di Apple Watch ini mirip seperti yang ada di iOS. Nah, di bagian tampilan Apple Watch paling depan ini, kalau kalian swipe di layar, di bagian mana aja dengan gestur dari atas ke bawah, kalian bisa buka yang namanya Notification Center, yang fungsinya buat lihat semua notifikasi yang ada di Apple Watch kalian. Kalau notifikasinya udah banyak dan kalian mau hapus, teman-teman tinggal swipe ke kiri dan klik tombol X. Atau kalau mau langsung hapus semua juga bisa, tinggal scroll aja ke bagian paling atas dan klik Clear All. Nah, umumnya di Apple Watch itu ada dua tombol. Yang pertama ada Digital Crown yang tombolnya ada geriginya gitu yang bisa diputar. Dan satu lagi namanya Side Button atau tombol samping. Tapi ada pengecualian buat teman-teman yang menggunakan Apple Watch Ultra. Karena ada satu tombol lagi di sebelah kiri namanya Action Button, yang fungsinya sama kayak Action Button di iPhone 15 Pro, yaitu buat cara cepat mengakses fitur-fitur tertentu di Apple Watch. Misalnya buat langsung mulai olahraga, nyalain flash, dan sebagainya. Tapi kali ini kita bakal lebih ngobrolin yang dua tombol tadi dulu karena lebih umum, mulai dari yang pertama yaitu Digital Crown. Jadi tombol Digital Crown ini kalau teman-teman klik sekali bakal buka home screen Apple Watch yang isinya berbagai aplikasi yang sudah kalian install. Dan tampilan ini bisa berbeda-beda tergantung kalian atur di setting app view-nya apa. Ada grid view yang bentuk icon aplikasinya bulat-bulat kayak gini, atau list view dengan tampilan kayak daftar aplikasi berdasarkan abjad. Selain itu, kalau kalian lagi buka aplikasi apa aja, terus teman-teman klik sekali tombol Digital Crown, nanti kalian bakal diarahkan ke tampilan watch face lagi. Terus kalau kalian klik dua kali, nanti teman-teman bisa ketemu yang namanya App Switcher, yang fungsinya buat pindah ke aplikasi lain yang lagi kalian buka juga. Atau kalau mau tutup aplikasinya juga bisa, tinggal swipe ke kiri dan klik tombol X. Lalu kalau Digital Crown-nya teman-teman tekan dan tahan, nanti kalian bisa mengaktifkan Siri. Masih ada satu lagi di bagian Digital Crown, yaitu kalau kalian putar Digital Crown-nya ke atas, nanti teman-teman bakal buka Smart Stack yang isinya tumpukan beberapa widget dari berbagai aplikasi, dan tampilannya juga lebih besar dibandingkan komplikasi di watch face Apple Watch tadi.
Nah, Smart Stack ini juga bisa kalian edit, tinggal ditahan aja. Dan kalian bisa pilih mau pakai widget apa, terus bisa klik widget yang mau kalian ganti, atau klik tombol plus buat tambahin widget baru. Terus Smart Stack ini bisa diurutin juga karena bisa teman-teman pin. Jadi yang menurut teman-teman penting bakal ditaruh di bagian paling atas terus. Plus di bagian paling bawah ini juga ada 3 widget yang ukurannya kecil yang bisa kalian pakai buat beberapa aplikasi. Misalnya buat buka Apple Music, olahraga, cek baterai, dan sebagainya. Nah, untuk side button ini fungsinya buat buka control center seperti yang ada di iPhone. Di bagian paling atas ada status control center buat menampilkan informasi seperti apakah Apple Watch kalian terhubung ke iPhone, mode silent, dan fitur accessibility yang kalian pakai. Terus control center ini juga bisa kalian gunakan buat atur WiFi, bunyiin iPhone, cek baterai, dan sebagainya. Control center ini juga bisa kalian edit. Kalau misalnya merasa terlalu banyak ada yang nggak perlu, tinggal klik tombol edit di bagian paling bawah, dan tinggal klik icon yang warna merah buat hapus setting dari control center. Beberapa setting di control center ini juga ada yang kalau kalian klik, teman-teman bisa lihat pengaturan lebih lanjut. Misalnya yang baterai Apple Watch, kalau kalian klik, kalian bisa nyalain fitur low power mode buat menghemat baterai. Dan low power mode ini juga bisa kalian tentuin mau buat berapa lama. Sedikit tips buat kalian, karena ada fitur bagus di control center, salah satunya adalah mode theater. Yang menurut gue ini bakal berguna banget kalau Apple Watch kalian ada always on display, karena pas lagi nonton bioskop, biar layarnya nggak terlalu terang, kalian tinggal nyalain mode theater ini aja. Terus nanti kalian tutup layarnya seperti ini, dan otomatis layarnya akan mati, jadi always on display-nya juga nggak nyala. Fitur yang lumayan membantu sih, karena kalau lagi di dalam bioskop kan itu walaupun cuma nyalanya always on display, itu tetap terasa terang banget, dan biar nggak mengganggu orang di sekitar kita juga, karena silau. Lalu kalau kalian tahan tombol sampingnya, kalian bisa mengakses fitur emergency atau darurat, seperti bisa melakukan panggilan darurat, atau kompas backtrack, buat tracking perjalanan teman-teman in case kalian tersesat. Selain itu, kalau teman-teman klik 2 kali tombol side button, kalian bisa buka Apple Wallet. Ngomong-ngomong, buat tambahin kartu membership kalian ke Apple Wallet, kalian bisa menggunakan aplikasi third party yang ada di Apple Watch, yaitu Stockcard. Teman-teman tinggal nonton aja video rekomendasi aplikasi buat Apple Watch yang pernah gua buat untuk cek cara pakai aplikasi Stockcard ini. Next, kita lanjut ke bagian settings. Buat update software Watch OS, teman-teman bisa pakai 2 cara. Pertama, bisa langsung update dari Apple Watch di bagian settings, general, dan pilih yang software update. Atau cara yang kedua, update softwarenya dari iPhone. Tinggal ke aplikasi yang namanya Watch, terus ke General, dan pilih yang software update. Nah, kalau Apple Watch kalian lagi software update, teman-teman harus perhatiin, biasanya minimal baterainya harus terisi 50%. Jadi gue saranin teman-teman mending update-nya sambil dicas aja, biar nggak di tengah jalan software update-nya berhenti. Lalu kita ke setting selanjutnya di bagian Display and Brightness. Nah, di setting ini, kalian bisa atur berbagai pengaturan yang berhubungan sama tampilan layar. Mulai dari kecerahan layar, ukuran teks, mau teksnya di bold juga bisa, dan teman-teman juga bisa nyalain always on display. Terus kalau kalian scroll ke bagian paling bawah, gue juga saranin teman-teman buat nyalain kedua setting ini. Supaya setiap kali kalian angkat tangan kalian seperti ini buat lihat Apple Watch, itu nanti otomatis layarnya bakal wake atau nyala. Teman-teman bisa atur sesuai kenyamanan kalian mau lihat layarnya kayak gimana, dari tingkat kecerahan, ukuran font, dan sebagainya. Nah, masih di bagian settings, kita lanjut lagi ke pengaturan keamanan, yaitu passcode. Jadi kalian bisa kasih passcode supaya orang lain nggak bisa buka Apple Watch teman-teman. Terus gue juga saranin kalian buat nyalain fitur Unlock with iPhone. Jadi kalau kalian lagi pakai iPhone terus mau lihat Apple Watch yang lagi kalian pakai, nanti teman-teman nggak perlu ketik passcode-nya lagi satu persatu. Yang penting kalian perlu make sure aja Bluetooth yang ada di iPhone dan Apple Watch itu sama-sama aktif. Terus kita lanjut lagi, di bawahnya ada setting Simple Passcode. Nah, kalau bawaan dari Apple Watch, biasanya kalian bisa pakai passcode 4 digit angka. Tapi kalau kalian mau passcode-nya lebih banyak lagi, lebih dari 4 digit, kalian tinggal matiin fitur Simple Passcode. Jadi kalian bisa pakai passcode hingga 10 digit seperti ini. Mungkin ada orang yang suka passcode-nya pendek-pendek aja supaya cepet, nggak perlu lama-lama buat unlock Apple Watch. Tapi gue yakin juga pasti ada orang yang mau passcode-nya lebih panjang supaya lebih aman. Tapi ya, ini kembali lagi ke pilihan kalian mau aturnya kayak gimana. Terus gue juga saranin nyalain fitur keamanan wrist detection supaya ketika kalian lagi nggak pakai Apple Watch, otomatis Apple Watch kalian bakal di-lock dan perlu passcode. Jadi orang lain nggak bisa buka Apple Watch kalian sembarangan. Nah, untuk typing atau ketik di Apple Watch ada beberapa cara. Pertama, buat kalian yang pakai Apple Watch Series 7 ke atas atau Apple Watch Ultra, kalian bisa menggunakan keyboard lengkap dengan emoji juga. Jadi bisa ketik langsung dari Apple Watch. Atau bisa juga ketik dari iPhone seperti ini, tinggal klik aja tempat kalian ketik. Nanti bakal langsung muncul notifikasi di iPhone supaya bisa ketik dari iPhone dengan layar yang lebih besar. Terus cara yang kedua, bisa juga menggunakan Scribble.
Jadi kalian perlu gambar hurufnya satu persatu yang menurut gua ini bisa bikin tulis sesuatu jadi lama banget. Dan cara yang ketiga menggunakan dictation. Jadi teman-teman tinggal ngomong aja, nanti bakal diketikin sama Apple Watch. Dan bagusnya dari fitur dictation ini bisa buat bahasa Indonesia juga. Dan lumayan akurat juga loh. Menurut gue sejauh ini dictation efektif banget kalau keyboard masih oke lah. Tapi kalau scribble itu menurut gue kurang efektif karena jadi lama banget nulisnya. Untuk pengaturan bahasa buat keyboard atau dictation, kalian bisa atur dari aplikasi Watch yang ada di iPhone. Kalau untuk keyboard dan scribble, dari yang gue coba kayaknya masih terbatas buat bahasa Inggris aja sih. Tapi kalau dictation, kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Tinggal klik dan tahan aja icon microphone ini, dan pilih bahasa Indonesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kali ini gue akan coba jawabin beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyain di kolom komentar tentang Apple Watch. Pertama, apakah Apple Watch bisa jawab panggilan telepon dan langsung ngomong dari Apple Watch? Jawabannya, bisa. Yang penting Apple Watch-nya terhubung ke iPhone, kecuali Apple Watch kalian yang tipe seluler, itu bisa langsung. Terus untuk aplikasi WhatsApp, kalian nggak bisa menerima panggilan telepon dari Apple Watch. Tapi bisanya cuma terima chat WhatsApp aja, dan sekaligus bales chat walaupun nggak ada aplikasi WhatsApp khusus buat Apple Watch. Jadi kalau ada panggilan telepon WhatsApp yang masuk dan Apple Watch kalian nggak ada notif apa-apa, kalian jangan kaget karena memang nggak support. So, itu dia tutorial buat teman-teman yang baru pertama kali pakai Apple Watch. Semoga abis nonton video ini jadi lebih ngerti cara pakainya. Kalau menurut teman-teman apa nih fitur dari Apple Watch yang kepake banget buat kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video tutorial seperti ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!